Berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran. Pada setiap soal dalam bab berpikir komputasional ini, terdapat konsep-konsep informatika yang dibungkus dalam bentuk soal cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, pada materi kelas 9 ini, kalian akan belajar mengidentifikasi algoritma, langkah-langkah, untuk menyelesaikan sebuah masalah, struktur data, ekspresi, dan operasi logika. Pertanyaan pemantik. Konsep informatika apa sajakah yang telah kalian pelajari melalui materi berpikir komputasional? Soal-soal pada bab berpikir komputasional mencakup berbagai konsep informatika yang dapat dipilih dan direncanakan secara berjenjang agar tidak tumpang tindih. Tentunya, konsep-konsep tersebut tidak terbatas pada soal-soal yang disajikan pada materi berpikir komputasional pada jenjang kelas 7, 8, dan 99. Maka, peta konsep yang diberikan pada bab ini tidak dapat menggambarkan konsep berpikir komputasional secara keseluruhan, tetapi terbatas pada materi yang dibahas pada kelas 9, yaitu terkait struktur data, pengenalan pola, serta algoritma. Apersepsi. Dalam materi berpikir komputasional kelas 7, 8, dan 9, kemampuan kalian dalam berpikir komputasional selalu diasah. Menurut kalian, mengapa berpikir komputasional begitu penting dalam bidang informatika? Katakansi. Berpikir komputasional, penyelesaian masalah, algoritma, struktur data, ekspresi logika, operasi logika. Struktur data pada materi kelas 7 dan 8, kalian sudah mempelajari struktur data daftar, list, dan tumpukan, stack. Pada kelas 9 ini, kalian akan mempelajari dua struktur data lain yang sering digunakan dalam bidang informatika, yaitu graf, dan pohon, tree. Apakah kalian pernah memerhatikan bagaimana struktur susunan kepengurusan dalam sebuah organisasi? Struktur organisasi tersebut biasanya digambarkan dengan struktur pohon. Struktur pohon menggambarkan sebuah hierarki. Ciri dari struktur pohon ialah bahwa anak, child, yang hierarkinya lebih rendah, hanya mempunyai satu orang tua, parent. Anak yang orang tuanya sama levelnya, disebut bersaudara. Dalam bidang informatika, dikenal juga struktur data graf. Struktur data graf dapat digunakan untuk merepresentasikan data dalam berbagai kasus, misalnya jalan yang menghubungkan dua tempat. Secara spesifik, misalnya menggambarkan jalur kereta api dari suatu kota ke kota lain. Jika kita menggunakan kasus jalur kereta api, gambar berikut dapat diartikan menjadi seperti berikut. Terdapat jalur kereta api yang menghubungkan kota A dan kota D, terdapat jalur kereta api yang menghubungkan kota A dan kota C, kota B dan kota E tidak terhubung langsung melalui jalur kereta api, dan seterusnya. Walaupun tidak terhubung langsung, jika kita ingin bepergian dari kota B ke kota E, maka kita dapat memanfaatkan jalan dari B ke A, kemudian ke kota C. Hubungan dapat seperti yang disebutkan, dua arah, dan digambarkan sebagai busur yang menghubungkan data. Hubungan juga dapat hanya satu arah, misalnya jika jalan penghubung ada yang satu arah, dan ada yang dua arah, penghubung digambarkan sebagai anak panah yang berarah. Contoh, misalnya jalan dari A ke C hanya searah, yaitu dari A menuju C, sedangkan jalan lainnya dua arah, grafnya. Hubungan searah atau dua arah tersebut dapat dimodelkan menjadi graf pada berikut. Graf adalah sebuah model tentang hubungan antar data. B. Ekspresi dan operasi logika. Kalian tentu sudah tidak merasa asing lagi dengan ekspresi aritmatika. Pada gambar berikut, terdapat ekspresi aritmatika sederhana yang terdiri dari 3 buah operan, 1, 2, 3, dan 3 operator, I, X. Operan dan operator telah kalian kenal dalam aktivitas teka-teki operasi perhitungan pada bab berpikir komputasional kelas 8. Gabungan dari operator dan operan tersebut disebut dengan ekspresi aritmatika. Sedangkan proses untuk melakukan perhitungan operan-operan berdasarkan operator terkait disebut dengan operasi. Melalui soal berikut ini, kalian akan diperkenalkan pada operator, ekspresi, dan operasi logika. C. Algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat menemukan kegiatan yang perlu dilakukan berulang kali. Misalnya, ketika makan,
Kalian berulang kali menyuap makanan tersebut ke dalam mulut. Ketika berjalan, kalian berulang kali melangkahkan kaki. Dalam 1 minggu, tentu ada kegiatan yang kalian lakukan berulang kali, yaitu sekolah mengerjakan tugas belajar. Masih banyak contoh lainnya yang dapat kalian amati dan dapati bahwa kalian sedang melakukan perulangan.